Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, sudah pada mandi semua ya, sudah sarapan semuanya. Nah, hari ini semangat ya. Kita mau ngapain? Memuji, menyembah Tuhan. Semangat yo. Nah, siang-siang dulu pesertanya. Gracia Kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for I. Yeah. Semua semangat ya. Nah, sebelumnya Mister mau ajak kita sama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kita mau bernyanyi ya. Lagu Tuhan pada waktu pagi ya. Yang sudah tahu boleh ikut bernyanyi, suaranya keras ya. Nah, yang belum tahu ikutin Mister ya. Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Ku mengatur persembahan bagimu. Ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembahkan, ku sembah. Udah ya lagunya ya. Kita nyanyi lagi ya. Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Ku mengatur persembahan bagimu. Ku mengatur persembahan bagimu. Semuanya anak-anak bilang ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan. Sekali lagi bilang ku sembah kau. Sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan, menantikan kau Tuhan. Sekali lagi menantikan kau Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Yeay. Siapa yang semangat? Siapa yang suka cita hari ini? Ada yang suka cita, banyak. Kalau yang suka cita, kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik?
Tuhan Yesus. Siapa yang paling baik? Tuhan Yesus. Amin. Ya, semangat, semangat. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo anak-anak bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya, dan tambah ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya bilang Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang paling baik. Percaya anak-anak semuanya ya, Tuhan Yesus sudah baik buat hidup kita. Bukan cuma hidup kita aja, buat keluarga kita, buat semua orang. Nah, karena tema kita masih tema hewan, binatang, Mister mau ajak kita nyanyi lagu yang kemarin yang dinyanyiin tuh. Mungkin ada yang belum hafal ya. Burung pipit tidak menabur ya. Kita nyanyikan lagi ya. Nah. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan memakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan berani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Lagi ya, burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Amin. Siapa yang percaya Tuhan memelihara kita? Angkat tangan. Mana nggak ada yang angkat tangan ini? Oh, lagi pada sibuk. Semuanya udah angkat tangan. Nah, percaya ya,
burung pipit aja Tuhan pelihara, bunga Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya yang sangat berharga pasti Tuhan pelihara. Amin. Nah, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu firman Tuhan kemarin apa? Nah, betul. Firman Tuhan kemarin tentang Nabi Elia. Tapi sebelumnya Mister mau ajak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lagunya Engkau Baik Tuhan. Sungguh-sungguh ya semuanya ya. Tangannya diangkat semuanya ya. Engkau baik Tuhan. Katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Lagi Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kebaikanmu lebih dari itu. Kebaikanmu lebih dari itu. Sekali lagi anak-anak. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kebaikanmu lebih dari kebaikanmu. Kebaikanmu lebih dari kebaikanmu. Kebaikanmu lebih dari. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kebaikanmu Tuhan lebih dari hidup kami. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus buat segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima Sama-sama berdoa buat mendengar firman Tuhan. Jangan lipat tangannya, tutup matanya. Mister mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pakai kami supaya duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Nah, sebentar. Simpan kita dulu. Siapa yang tahu kemarin Miss Edis cerita apa? Ayo, Miss Edis cerita apa? Tentang, iya betul. Cepat aja yang jawab.
Elianya kenapa Elianya? Siapakah Elia? Nah, kan udah dijelaskan kemarin ya. Elia nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong seorang perempuan atau ibu yang ada di Sarfat. Nah, untuk menolong ibu yang kemarin ceritanya bagaimana ya? Iya. Jadi Elia merasa lapar dan haus, lalu meminta makanan dan minuman kepada ibu di Sarfat ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, si ibu ini dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuat mungkin satu roti saja ya. Satu roti apa kenyang makan satu roti buat seharian. Nah, padahal Elia meminta. Nah, tapi si ibu ini tidak punya apa-apa lagi. Tapi si ibu ini mau taat. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah mau taat dengan firman Tuhan? Amin. Nah, ada lanjutannya. Hari ini ceritanya si ibu tua ini mengalami kejadian yang luar biasa. Si ibu ini. Nah, si ibu ini setelah memberi makan Elia dan mengalami mukjizat, minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis, lalu mereka mengalami musibah, bencana, mengalami sedih. Apa itu sedihnya ya? Nah, anak si ibu ini sakit. Aduh, sakit. Di Alkitab bilang sakit parah. Sakit parah sampai si anaknya meninggal. Nah, kasihan kan? Nah, sedih ya. Coba kalau misalnya ada keluarga kita atau saudara kita yang meninggal, pasti sedih. Ya kan? Nah, apalagi si ibu ini, anaknya sendiri yang meninggal, pasti sedih. Pasti si ibunya menangis. Kenapa anakku meninggal ya? Nah, sedih kan si ibunya. Nah, terus si ibu ini malah menyalahkan Elia. Kok menyalahkannya? Dia bilang begini ke Elia. Mungkin gara-gara Tuhan datang kemari untuk menegur dosa saya, untuk menegur kesalahan saya. Jadi anak saya mati atau meninggal. Aku sedih. Mungkin kalau nggak ada Tuhan, mungkin anak saya nggak akan meninggal. Ya, menyalahkan Eli. Ya, padahal sebenarnya yang terjadi bukan Elia yang menyebabkan anaknya meninggal. Tapi apa? Tapi karena rencana Tuhan. Nah, kok Tuhan rencanakannya begitu ya? Kok buat anak si ibu ini meninggal, ibunya udah susah, sudah miskin, malah dibuat meninggal anaknya. Kok Tuhan begitu? Apa Tuhan jahat? Nah, belum selesai. Ceritanya belum selesai. Nah, apa yang terjadi? Elia pun sedih melihat anak si ibu meninggal. Akhirnya apa yang dilakukan Elia? Elia berdoa. Nah, siapa yang suka berdoa sini? Kalau lagi sedih, siapa suka berdoa? Ayo, angkat tangan. Nah, siapa suka berdoa? Nah, Elia berdoa kepada Tuhan supaya menolong si anak si ibu ini supaya hidup kembali. Bisa hidup? Nah, pernah lihat orang didoakan hidup kembali? Wah, kalau sekarang mungkin pada lari semua ya. Kalau hidup kembali takut ya. Nah, tapi ini betul. Di zaman Alkitab itu dulu waktu Elia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Nah, anaknya ini bisa hidup kembali. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat kan Tuhan Yesus? Nah,
Jadi apakah Tuhan jahat? Tidak. Nah, jadi Mister jelaskan juga. Nah, waktu anak ini sakit, orang-orang banyak mengira kalau zaman dulu itu kalau orang sakit itu dikiranya dia dihukum Tuhan. Nah tuh dia sakit atau mengalami musibah, berarti dia berdosa sama Tuhan. Nah, kalau zaman dulu itu seperti itu. Nah, boleh seperti itu menuduh orang seperti itu? Tidak boleh. Nah, jadi setelah si anak ini hidup kembali, si ibunya merasa sukacita, dia tambah mengasihi Tuhan, tambah percaya kepada Tuhan. Tadinya bingung dia, waduh kenapa anakku sampai meninggal ini. Nah, dia jadi percaya bahwa Elia itu benar-benar nabinya Tuhan. Apa nabi itu? Nabi itu utusan Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu, ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, pertama, jangan menuduh. Nah, siapa yang pernah menuduh di sini? Siapa yang pernah menuduh? Menuduh, berburuk sangka, berprasangka tidak baik, berpikir yang kurang baik. Nah, misalnya begini, wah ini kueku hilang, ini pasti si abang yang ngambil makananku, pasti si adik ini yang ngambil makanan. Itu namanya menuduh. Boleh seperti itu. Nah, ibu tua tadi juga, si ibu perempuan ini juga menuduh Elia. Disangkanya Elia yang membunuh anaknya, padahal bukan. Nah, boleh menuduh. Atau begini, misalnya, kok papaku, mamaku ini ya tidak bekerja, misalnya. Atau keluarga kami kenapa mengalami musibah, ada orang rumahku kenapa sampai kebakaran. Wah, mungkin karena Tuhan tidak baik kepada kami. Tidak boleh menuduh seperti itu, ya. Buktinya seperti tadi, walaupun anak si ibu perempuan ini meninggal, tapi Tuhan bangkitkan kembali. Tidak boleh menuduh bahwa Tuhan telah berbuat yang tidak baik kepada kita, sekalipun kita lagi kesusahan. Wah, hari ini aku nggak punya uang, hari ini papa mama nggak punya uang, wah berarti Tuhan tidak baik. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini adalah orang baik, orang benar pun pasti tidak pernah lepas dari masalah, pasti mengalami sakit, pasti pernah jatuh, pasti pernah sedih, pasti pernah banyak masalah, mungkin pasti pernah nggak punya uang dan lain sebagainya, ya. Jadi walaupun kita dekat dengan Tuhan, tapi kita pasti pernah punya masalah, itu dia. Tapi masalah itu waktu kita sakit, waktu kita mengalami banyak masalah, kita gunanya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin percaya Tuhan. Waktu adik-adik anak-anak sakit, nah pasti berdoa di rumah supaya sembuh, itu dia. Pertanyaannya, ada kuis hari ini. Kuisnya satu aja ya pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan anak si ibu ini? Nah, apa yang terjadi? Ada tadi sudah, ya. Boleh diceritakan apa yang terjadi dengan anak si ibu ini. Dia mengalami apa? Ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Berkati kami, berkati guru kami, orang tua kami, dan semua keluarga kami. Jadikan kami
anak-anak yang berprestasi, yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.